Selamat pagi semua, bertemu kembali di akun YouTube Michael Jos Wiranto. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum tata negara, yaitu istilah dan pengertian dari hukum tata negara. Yang pertama kita membahas tentang istilah dari hukum tata negara. Istilah dari hukum tata negara yaitu bahwa berasal dari bahasa Prancis yaitu droit constitutionnel, bahasa Inggris constitutional law, bahasa Belanda dan Jerman Stadtrecht, secara khusus bahasa Jerman Verfassungsrecht, hukum tata negara, sebagai lawan dari Verwaltungsrecht, hukum administrasi negara. Dalam bahasa Belanda, hukum tata negara itu disebut Stadrecht, yang mana di negara Belanda disebut dengan hukum negara. Stadrecht ini memiliki dua pengertian, yaitu Stadrecht in ruimere zin dalam arti luas dan Stadrecht in engere zin arti sempit. Hukum tata negara dalam arti luas itu mencakup hukum tata negara saja, sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit itu dia mencakup hukum administrasi negara atau HAN. Istilah yang berikut adalah constitutional law yang digunakan di Inggris. Bangsa Inggris menggunakan hukum tata negara dengan hukum konstitusi atau constitutional law. Istilah constitutional law ini sama dengan hukum tata negara. Dalam perkembangan selanjutnya, para ahli hukum berusaha membedakan antara hukum konstitusi dan hukum tata negara. Hukum tata negara itu cakupannya lebih luas, tidak hanya berisi tentang undang-undang dasar semata. Sedangkan hukum konstitusi cakupannya hanya pada teks dari undang-undang dasar. Terus yang berikut adalah pengertian dan fokus kajian dari hukum tata negara. Yang pertama, menurut Christian van Vollenhoven, hukum tata negara itu mengatur semua masyarakat hukum atasan dan bawahan menurut tingkatannya. Di situ diatur tentang rakyat secara umum, badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum, fungsi-fungsinya, beserta kewenangan-kewenangan dari badan-badan tersebut. Terus yang berikut adalah Paul Solten. Dia memberikan definisi hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur tata organisasi negara. Paul Solten ini membedakan organisasi negara dan non-organisasi negara. Dalam hal ini berkaitan dengan organisasi gereja. Cakupan dari organisasi negara itu dibahas berkaitan dengan hubungan, hak, kewajiban, serta tugas-tugas dari organ-organ negara. Terus yang berikut adalah Jimmy Asidiki. Menurut dia, hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum secara tertulis atau hidup dalam praktek ketatanegaraan yang mencakup pertama, konstitusi, institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya. Yang berikut, mekanisme hubungan antar institusi. Yang berikut, prinsip-prinsip hubungan antara institusi dengan kekuasaan. Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukum tata negara itu adalah cabang ilmu hukum. Salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji tentang kenegaraan pada ranah hukum publik. Terus yang berikut, hukum tata negara mengkaji tentang organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar negara dengan warga negara. Hukum tata negara itu tidak hanya berisi tentang atau hukum,
vet atau norma tertulis, tetapi juga lehre atau teori. Hukum tata negara dalam arti luas yaitu hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam, stat in rus, dan juga pelajari negara dalam keadaan bergerak, stat in beweging. Terus yang berikut, Sri Sumantri, menurut dia substansi dari hukum tata negara itu ada 8 poin penting. Yang pertama adalah segala hal yang berhubungan dengan lembaga-lembaga negara. Yang kedua, pengakuan hak asasi manusia atau HAM, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang ketiga, yang keempat, hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Yang kelima, hukum pemerintahan di daerah. Yang keenam, tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketujuh, tentang kewarganegaraan. Dan yang kedelapan adalah tentang peraturan perundang-undangan. Oke, baik, jadi itulah informasi atau materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas tentang hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lainnya. Selamat siang, terima kasih, dan salam sejahtera serta salam sehat.